Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali lagi membahas mengenai pengendalian dan penjaminan mutu. Kemarin di video sebelumnya kita sudah selesai membahas mengenai peta kendali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas kelanjutan dari yang pernah kita bahas sebelumnya dari peta kendali. Kita akan membahas bareng dengan Bu Zeni. Mungkin Bu Zeni bisa menceritakan sambungannya dari materi pengendalian mutu ke kapabilitas proses itu seperti apa, Bu? Terima kasih, Pak Surya. Sekarang tentang kapabilitas proses atau kemampuan proses. Sebetulnya untuk kapabilitas proses ini ada hubungannya. Jadi kayak ada sambungannya lah ya dengan peta kendali, khususnya peta kendali variabel. Di peta kendali variabel itu salah satu informasi yang diperoleh adalah informasi tentang kapabilitas atau kemampuan proses. Ada nilai spesifikasinya, kemudian nilai rata-ratanya, standar deviasi. Nah, itu dilihatnya dari peta kendali variabel. Untuk CP sama CPK adalah tools-nya ya, tools atau rumus yang digunakan untuk menghitung kapabilitas proses. Di sini CP diartikan sebagai indeks kemampuan untuk menilai lebar penyebaran proses terhadap lebar spesifikasi. Sedangkan untuk yang CPK-nya adalah kemampuan yang memperhatikan posisi atau secara sederhananya didefinisikan sebagai posisi variasi terhadap spek yang terdekat dibagi dengan setengah lebar variasi. Pada proses capability ini, kan kalau proses capability berarti dia itu melihat kemampuan dari proses itu. Si proses itu dapat memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan atau tidak. Dan dilihat juga dari nilai-nilai yang lain, seperti dari batas kendalinya. Nah, batas kendali ini diperoleh dari peta kendali variabel. Peta kendali variabel dilihat juga dari nilai X-nya kan, nilai rata-ratanya. Dan memang kalau di sini ditekankan lagi proses terkendali dengan si proses itu memenuhi spesifikasi atau tidak itu tidak selalu sama. Meskipun prosesnya terkendali, tapi dia itu sebetulnya belum tentu juga. Dia itu dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Karena kalau yang namanya spesifikasi, dia itu diperoleh dari distribusi X-nya, nilai rata-ratanya saja. Sedangkan kalau batas kendali diperoleh dari distribusi X-bar-nya. Jadi kayak nilai rata-rata yang dirata-ratakan. Makin mampu suatu proses dalam menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi, maka si proses itu dikatakan semakin capable. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di bawah ini. Di sini ada seperti kurva normal ya, seperti kurva normal. Kemudian di atas ada SA. SA itu adalah spesifikasi atas. Sedangkan kalau SB spesifikasi bawah. Nah, untuk mengukur proses capability digunakan suatu indeks, yaitu CP. Yang tadi ya disebutkan ada CP sama CPK. Nah, ini CP. Nah, rumusnya untuk CP adalah BSA. BSA itu adalah batas spesifikasi atas. Kalau BSB, batas spesifikasi bawah. BSA dikurangi BSB dibagi 6 sigma. Nah, ini rumusnya, rumus untuk CP. Kita lihat di kondisi atau kasus yang pertama, jika nilai BSA dikurangi BSB
lebih besar dari 6 sigma atau nilai CP-nya lebih besar dari 1. Kita lihat di sini di gambar ya, ada batas kendali atas, batas kendali bawah. Batas kendali atas sama batas kendali bawahnya itu berada pada spesifikasi atas sama spesifikasi bawah. SB, SA-nya. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada batas-batas kendalinya. Nah, ini berada di dalam semua. Intinya tuh semuanya terkendali gitu. Data-datanya semuanya terkendali dan berada pada batas-batas spesifikasinya. Kalau kondisinya seperti ini, berarti semua produk memenuhi spesifikasi. Artinya kondisi CP-nya lebih besar dari 1. Makanya di sini dibilangnya capable. Nah, ilustrasinya nilai CP-nya itu sama dengan 1,33. Nah, ini kalau ini contoh ya, proses center. Proses center di mana ada kurva ya, sebaran datanya yang dibatasi oleh batas-batas spesifikasinya, baik spesifikasi atas maupun spesifikasi bawah. Kita lihat sebarannya itu berada di ini ya, di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah. Jadi nilai CP intinya itu untuk yang proses center itu berarti nilai CP 1,33, nilai CPK-nya juga sama 1,33. Kemudian untuk yang di bawah proses of center 1 sigma. Kalau seperti ini nilai CP-nya 1,33 dan nilai CPK-nya sama dengan 1. Dilihat dari letak kurvanya itu. Kan kalau ini kan benar-benar di tengah kan, center, proses center. Sedangkan kalau yang di bawah itu ke kanan ya, agak ke kanan. Jadi 1 sigma gitu. Jadi untuk CPK-nya sama dengan 1. Kasus yang kedua, jika BSA dikurangi BSB sama dengan 6 sigma. Kalau yang pertama itu kan lebih dari 6 sigma. Kalau yang sekarang sama dengan 6 sigma. Iya. Jadi sama kan? Kondisinya sama gitu. Posisinya sama. Di mana nanti nilai CP-nya sama dengan 1. Ilustrasinya sama. Nilai CP-nya sama dengan 1. Kalau kondisinya seperti ini, CP sama dengan 1 menunjukkan bahwa nilai BSA dikurangin dengan nilai BSB-nya sama dengan 6 sigma. Jadi dapat disimpulkan hanya 0,27% produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Nah, ini ilustrasinya nilai CP-nya sama dengan 1. Ini ilustrasi nilai CP sama dengan 1. Proses center. Oke, CP sama CPK-nya sama dengan 1. Nah, kalau untuk kasusnya yang ini, proses of center 1 sigma, berarti nilai CP sama dengan 1. Tadi kan nilai CP sama dengan 1, nilai CPK-nya 1 sigma kan jadinya 0,67. Nah, untuk kasus yang ketiga, kalau kasus yang ketiga ini berarti nilai BSA dikurangi nilai BSB-nya kurang dari 6 sigma dan nilai CP-nya lebih kecil sama dengan 1. Kalau kondisinya seperti ini, ya kan, berarti si proses ini dinyatakan tidak capable. Karena apa? Banyak produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Ilustrasinya jadi untuk kondisinya seperti ini, CP-nya itu BSA dikurangi BSB dibagi 6 sigma ya. Jadi sama dengan 0,67. Jadi memang CP-nya itu kurang dari 1. Tadi kan nilai CP-nya sama dengan 0,67. Nah, ini untuk yang 6 sigmanya. Berarti nilai CP-nya 0,67. Karena center kan, berarti CPK-nya pun sama 0,67 juga. Kemudian untuk kalau proses of center
process of center 1 sigma. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah tuh nilai spesifikasi bawah sama spesifikasi atasnya itu kan, spesifikasi atas itu kan lebih mendekati ke ini ya, tidak center, intinya tidak center. Jadi itu dia bergeser nilainya. CP-nya 0,67, CPK-nya 0,33. Jadi intinya tuh kalau produk atau proses dinyatakan baik jika nilai CP-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, itu sudah baik. Baik, itu intinya baik. Atau secara umum dalam proses, kalau nilai CP-nya lebih baik apabila nilai CP-nya itu lebih besar atau sama dengan 1,33. Selain CP, ada juga CPK ya. Tapi kalau CPK rumusnya berbeda lagi. Nah, CPK sama dengan min BSA dikurangin rata-ratanya dibagi 3 sigma. Titik koma rata-rata atau mu dikurangin BSB dibagi 3 sigma. Nanti dari sini kan ada 2 pilihan nih. Dipilihnya nilai yang terkecil. Dipilihnya nilai yang terkecil. Jadi itu kayak diambil resiko apa ya, resiko terburuknya gitu sebagai bahan analisa. Kenapa sih dipilihnya yang terkecil gitu. Ini simpulan dari penjelasan yang tadi. Jadi yang pertama adalah nilai indeks CP tidak akan berubah walau terjadi perubahan pada center line atau proses center. Kemudian kalau nilai CP sama dengan nilai CPK, berarti prosesnya itu center. Nah, yang ketiga, jika nilai CPK selalu lebih kecil atau sama dengan nilai CP. Dan yang keempat, nilai CPK secara de facto standarnya itu sama dengan 1, yang menunjukkan bahwa proses itu capable. Kalau nilai CPK-nya kurang dari 1, berarti prosesnya itu tidak capable. Nah, ini intinya kalau nilai CP, nilai CPK, kalau di bawah 1 berarti dia tidak capable. Tapi kalau misalkan nilai CP, misalkan CPK-nya ya di poin 7 itu sama dengan 0, menunjukkan bahwa rata-rata proses sama dengan salah satu batas spesifikasi. Dan yang ke-8, jika nilai CPK-nya negatif, menunjukkan bahwa rata-rata proses berada di luar batas spesifikasi. Jadi intinya yang paling dari catatan ini, yang paling bagus atau yang paling baik, si proses yang dikatakan capable ya, atau mampu jika nilai CP atau nilai CPK-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau langsung ke contoh aja gimana, Bu? Biar Boleh. lebih mudah memahaminya. Ya. Diketahui spesifikasi produk adalah 150 mm plus minus 20. Dan ukuran subgrupnya ada 4. Ukuran subgrup ada 4. Kemudian banyaknya subgrupnya atau data yang diambil atau observasinya itu adalah 50 subgrup. Nah, dari data-data tersebut diperoleh nilai rata-rata X bar-nya adalah 8.000. Nah, ini ya. Sama sigma R-nya adalah 900. Diminta yang A adalah tentukan batas-batas kendali untuk peta X bar dan R. Kemudian yang B, berapa presentasi produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Dan yang C, berapa nilai
CP dan CPK pada proses atau dari proses. Oke, dari data-data di soal tersebut kita jabarkan lagi. Jadi kan kalau di soal diketahui spesifikasi produknya itu kan 150 mm plus minus 20 mm. Nah, kalau untuk ini plus minus ini berarti spesifikasi ya, berarti kan kita tentukan juga batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi bawah. Untuk batas spesifikasi atas berarti ditambah 150 ditambah 20, jadinya 170. Sedangkan kalau yang spesifikasi bawah 150 dikurangin 20, hasilnya 130. Kemudian diketahui kan ukuran subgrupnya adalah 4, berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian jumlah subgrupnya ini harusnya K-nya sama dengan 50 ya. 50. K-nya sama dengan 50 ya. nih harusnya. Iya, betul. K-nya sama dengan 50. Nah, di sini kan ada notasi A2, D3, D2, D4. Ini diperoleh dari rumusnya ya, rumus-rumus peta kendali variabel kan ada notasi-notasi seperti ini. Ya, Nanti, tabel. iya. Jadi angka-angka yang di sini itu adalah diperoleh dari tabel. Nanti kan dilihat dari ukuran sampelnya ya. Misalkan N sama dengan 4 untuk A2 berapa gitu. Untuk D2 berapa, D3 berapa, D4 berapa gitu. Nah, yang pertanyaan yang pertama itu kan tentukan batas-batas kendali untuk peta X bar dan R. Berarti langkah pertamanya mencari X double bar atau kita merata-ratakan rata-rata gitu. Nilai rata-ratanya dirata-ratakan. Jadi kan tadi diketahui nilai rata-ratanya adalah 8.000. Kemudian dibagi K, K-nya adalah 50. Ya. Jadi 4 hasilnya iya, bukan 4. Jadi hasilnya adalah 160. Kemudian untuk nilai R-barnya total atau sigma R 900 ya kalau di soal tuh dibagi dengan K-nya 50. Jadi R-barnya adalah 18. Kita masuk ke masing-masing peta kendalinya kan, ada dimintanya peta kendali X bar R. Tinggal dimasukkan ke rumus yang ini ya, rumus-rumus peta kendali. Misalkan di sini peta kendali X dulu ya. BKA X double bar ditambah A2 dikali R bar. Nah, nanti angka-angka yang sudah kita peroleh nih di yang sebelumnya ya, slide sebelumnya dimasukkan ke sini. Nanti ya, dari sini masukkan angkanya, diperoleh hasilnya itu adalah 173,122. Kemudian untuk garis tengahnya, karena ini peta kendali X, berarti ngambilnya itu X double bar, yaitu 160. Sedangkan untuk batas kendali bawah, tinggal dikurangkan ya, ininya rumusnya. Diperoleh hasilnya adalah 146,878. Nah, untuk peta kendali R. Peta kendali R, berarti kan BKA nilainya sekian ya, di 4 dikali R bar, hasilnya sekian, 41,076. Nah, untuk garis tengahnya karena peta kendali R, berarti ngambilnya adalah R bar. Nilai R barnya adalah 18. Kemudian BKB, batas kendali bawah, D3 dikali R, 0 dikali 18 sama dengan 0. Pertanyaan kedua, diminta berapa persen produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Kalau misalkan ini kan berapa produk yang tidak memenuhi spesifikasi, berarti kan pakai distribusi normal ya, pakai distribusi normal. Kemudian rumusnya, kalau distribusi normal kan berarti mencari nilai Z. Jadi kalau Z1, Z2, kita ingat lagi di
kurva distribusi normal atau perhitungan distribusi normal itu kan ada Z1, Z2 gitu. Kalau Z1 kan sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau Z2 itu kan sebelah kanan. Makanya kalau sebelah kiri itu kan batas kendali bawah. Di sininya kan berarti rumusnya BSB dikurangi mu dibagi sigma. Kalau Z2-nya, karena kan sebelah kanan itu batas kendali atas BSA. Jadi rumus Z2-nya BSA dikurangi mu dibagi sigma. Nah, nilai sigma diperoleh rumusnya adalah R bar dibagi D2. R bar-nya itu kan diperoleh dari sini, dari nilai R rata-rata ya, atau R bar, dibagi D2. Nah, nilai D2 juga lihat pada tabel. Diperoleh di tabel yang peta kendali variabel, nanti kan dicocokkan, misalkan di sini kan N-nya sama dengan 4, berarti D2-nya diperoleh hasilnya 2,059. Berarti nilai sigmanya adalah 18 dibagi 2,059, hasilnya 8,742. Sudah dapat, tinggal dimasukkan nilai ke rumus Z. Yang pertama adalah Z1, atau yang untuk yang sebelah kiri ya. Rumusnya BSB dikurangi mu dibagi sigma. Diperoleh dari sini 130 kan, batas spesifikasi bawahnya. Oke, dikurangi 160 dibagi 8,742. Nah, diperoleh hasil Z1-nya adalah min 3,43. Nah, ini kalau udah dapat seperti ini, kita cari. Dia tuh berapa nilai Z 3,43 itu berapa? Ini dapat dilihat pada tabel. Oh, ada tabel baru lagi ya? Tabel distribusi, iya. Tabel distribusi normal. Nah, ini dia tabel, Ibu. Nah, oke. Kita cari yang negatif. Tadi nilainya negatif. Nah, minus kan? Ya. Tabelnya cari yang negatif. Yang apa sih notasinya negatif? Nah, ini kan. Tadi 3,43. Berarti kan yang di sebelah ini ya 3,4. Nah, kita cari yang 003-nya. Nah, oke, diperoleh hasilnya sekian ya, 0,0030. Kita lihat. Nah, sama kan? Nah, ini adalah berarti kalau dipresentasikan 0,03% scrap-nya dari jumlah yang dihasilkan. Sedangkan untuk yang Z2, nilai Z2, rumusnya kan BSA dikurangi mu dibagi sigma. Jadi BSA-nya adalah 170 dikurangin 160 dibagi 8,742. Hasilnya 1,14. Caranya sama, lihat pada tabel juga. 1,14. Nah, 1,14. Nah, ya oke, ada di sini ya. Nah, oke. 0,87286 atau dibuat pembulatan ya. 0,8729. Oke. Oke, nanti dari sini karena ini kan Z2-nya berarti 1 dikurangin 0,8729. Nah, ini yang di-rewalk nih. Kalau Z2 itu yang di-rewalk. Hasilnya 0,12,71 atau 12,71% yang di-rewalk.
Besar Yang sekali Bu, ya. scrap-nya, iya, yang scrap-nya itu 0,03, yang di rework-nya 12,71%. Lumayan besar nih, Besar ini. lumayan banyak ini. Berarti kalau di sini kita nggak cuma mengingat kembali materi minggu lalu, tapi kita juga harus mengingat kembali materi mengenai statistik, Bu ya. Karena Iya, Z1 dan Z2 ini merupakan bagian dari ilmu statistik. iya betul. Sebetulnya kalau untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah PPM ini memang adalah salah satu implementasi dari ilmu statistik yang sudah dipelajari di semester-semester sebelumnya. Gitu. Makanya di sini kan di kapabilitas proses ya menggunakan kayak konsep kurva normal. Nah, konsep kurva normal juga kan sudah dipelajari di statistik. Nah, implementasinya ya di sini gitu. Untuk melihat nih pengendalian dari proses, kita juga dari sini kan dari Z1 kita dapat menentukan produk yang scrap berapa persen, menentukan juga produk yang rework berapa persen, seperti itu. Berarti kan kalau yang C itu diminta menghitung kapabilitas proses ya, dari nilai CP sama CPK. Pertama nilai CP-nya dulu. Nilai CP-nya rumusnya kan BSA dikurangin BSB dibagi 6 sigma. Jadi dimasukkan angkanya, batas spesifikasi atas 170 dikurangin 130 dibagi 6 dikali sigmanya 8,742. Hasilnya 0,763. Kalau kita lihat dari hasilnya berarti karena kan kurang dari 1 nilai CP-nya, berarti proses not capable. Oke, kita lanjut ke yang CPK-nya. Rumus CPK sama dengan min BSA dikurangin mu atau rata-ratanya dibagi 3 sigma. Titik koma, mu atau rata-rata ya, nilai rata-rata dikurangi BSB dibagi 3 sigma. Nah, dimasukkan angkanya nih ya. Yang pertama 170 dikurangin 160 dibagi 3 dikali 8,742. Nah, yang sebelahnya 160 dikurangin 130 dibagi 3 dikali 8,742. Nah, diperoleh 0,381 dan 1,144. Jadi nilai CPK-nya adalah 0,381. Kalau kita lihat di sini ya, berarti kan nilai CPK-nya juga sama nih. Kurang dari 1. Dapat disimpulkan bahwa proses ini kalau dilihat dari nilai CP dan nilai CPK-nya ya tidak capable ya. Tidak mampu untuk menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. Seperti itu. Biar lebih paham lagi, selanjutnya kita coba di rumah. Di sini ada tugas yang bisa dikerjain di rumah kali Bu ya. Ya. Jadi secara individu bisa dicoba. Tadi sudah kita bahas apa yang kita bahas hari ini. Selanjutnya bisa dicoba masing-masing di rumah dengan tugas individu. Untuk soal ini ya, tugas individu dalam proses pembuatan bearing ya, bearing dibuat peta kendali untuk diameter luar bearing tersebut dengan ukuran subgrupnya 4 dari 20 subgrup. Berarti kan N-nya sama dengan 4, K-nya sama dengan 20. Diperoleh sigma X bar-nya 41,283 dan sigma R bar-nya 0,3. Nah, batas spesifikasinya dari produk tersebut diameter ya berarti diameternya adalah 2,060 plus minus 0,020.
Nah, tapi kalau di sini ada biaya rework, biaya scrap gitu. Nah, proses di atas terkendali dan mempunyai distribusi normal. Dan hitunglah nilai CP dan CPK-nya. Nanti sama ya caranya kita cari nilai CP CPK-nya. Nanti cari juga nilai X rata-ratanya sama R rata-ratanya gitu. Kemudian sama juga nanti untuk yang B-nya itu mencari nilai yang di scrap-nya berapa persen, nilai yang di rework-nya berapa persen. Karena kan di sini dibilangnya itu kan biaya rework-nya adalah 1.000 per pieces. Per piece. Ini kan jumlah subgrupnya yang ke bawah tuh kan 20. Iya kan? Nah, jumlah per masing-masing subgrupnya kan 4 tuh. Berarti kan 4 dikali 20. Nah, itu ada berapa? Berarti kan ada 80 pieces ya. 80 sampel kan yang diambil tuh, iya pieces gitu. Nah, kita dapat nih presentasi rework-nya. Misalkan presentasi scrap-nya misalkan 2%, berarti kan 2% dari 80 pieces itu gitu. Ada berapa? Nanti dikalikan gitu. Berarti kita tinggal 20 kali 4 dikali dengan 1.000 untuk rework gitu ya? Iya, betul, iya. Nah, rework-nya tadi dapat angkanya 12 kali 71. Berarti tinggal dikalikan persen ini, Bu ya? Iya. Ini juga sama scrap, jadi tinggal 4 dikali 20 dikali 25.000 dikali dengan persen yang didapat. Persentase. Iya, presentasinya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Paling catatan penting dalam mengerjakan tugas ini adalah yang pertama, kita harus menyiapkan 2 tabel. Jadi ada tabel yang kita bahas di minggu lalu. Di sana untuk menentukan nilai dari D, ya Bu ya. Terus yang berikutnya ada tabel Z yang digunakan untuk menentukan persen dari Z-nya. Seperti ini tabelnya. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini, dan perlu diingat bahwa tugas ini bisa kita pakai untuk pengerjaan di rumah sehingga kita bisa lebih memahami mengenai CP dan CPK. Dan CP dan CPK ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia berkaitan langsung dengan peta kendali variabel yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sehingga silakan diamati terlebih dahulu, tonton video sebelumnya sehingga lebih memahami mengenai apa itu peta kendali variabel, karena akan lanjut ke CP dan CPK. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan 2 tabel. Pertama tabel untuk menentukan nilai D dalam rumus menghitung peta kendali variabelnya. Lalu yang kedua adalah menyiapkan tabel Z untuk menghitung nilai Z-nya nanti. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kita komunikasikan melalui kolom komentar. Kami mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang detail. Nanti kita diskusikan di kolom komentar jika perlu dibahas. Saya rasa cukup. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.